Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, baik semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa selalu tetap menjaga protokol kesehatan ya di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa. Kemudian sebelum Ibu menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat? Baik, Ibu presensi satu persatu ya. Untuk yang pertama, Wahyu Hadir, Ibu. hadir. Kemudian Rizda Hadir, Bu. hadir, alhamdulillah. Kemudian Sinta tidak berangkat ya? Iya, izin sepertinya, Bu. Oh iya, baik. Kemudian Rama, ya. Berarti totalnya kelas ini ada berapa? 20 ya? Tadi yang tidak berangkat 1, berarti yang hadir ada 19. Baik, Iya, Bu. semoga berangkat, yang sakit kita doakan semoga segera pulih ya, dan juga yang sekarang dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait buku fiksi dan non-fiksi, seperti pada pertemuan pekan lalu. Baik, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat terkait perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Ada, Ibu. Izin berpendapat ya, Ibu. Baik, Mbak Wahyu silahkan. Kalau buku yang non-fiksi itu buku yang mengandung makna yang sesungguhnya atau buku yang bersifat apa ya namanya? Fakta, fakta. Terus kalau yang fiksi itu buku yang isinya itu tidak sebenarnya, Bu. Baik, sudah Mbak Wahyu? Ada tambahan lagi? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih ya Mbak Wahyu sudah mengutarakan pendapatnya dengan percaya diri dan juga sudah betul Mbak Wahyu yang disampaikan terkait perbedaan buku fiksi dan fiksi. Tadi buku fiksi yang berisi tentang eh, kejadian yang tidak sebenarnya ya. Nah, kita bisa sebut dengan imajinatif. Kemudian yang buku non fiksi bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sebenarnya atau denotatif. Nah, itu ya bisa diingat-ingat, kita mengingat kembali materi pada pekan lalu. Nah, pada materi hari ini kita masih membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi, namun terkait merangkum. Nah, baik tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, Ibu izin share screen terlebih dahulu.
Bentar. Nah, ini ya bisa dilihat bahan ajar masing-masing yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Sudah diunduh semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, baik. Sudah, Ibu. Pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan membuat rangkuman buku fiksi dan non-fiksi dalam bentuk pemetaan atau peta pikiran. Kemudian kita juga akan membuat rangkuman buku fiksi dalam bentuk rangkaian gagasan pokok atau berupa kalimat. Nah, ini ya bisa diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian yang pertama, untuk membuat rangkuman buku fiksi dan non-fiksi, kita akan mengetahui langkah-langkah yang pertama merangkum buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan gagasan pokok. Pada pekan lalu, Ibu sudah memberikan penugasan ya kepada kalian untuk memilih satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Sudah menemukan dan sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bisa disampaikan buku yang sudah dibaca apa? Supaya teman-teman yang lain juga mengetahui. Mbak Rizda atau Mbak Wahyu mungkin bisa mengutarakan buku yang sudah dibaca, judulnya apa? Saya ya, Bu ya. Iya, Mbak Wahyu. Saya baca buku yang fiksi itu novelnya karya Sapardi Djoko Damono, Ibu, yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Oh iya. Kemudian, Atau ya, kemudian yang non fiksinya saya baca buku mata pelajaran ini bahasa Indonesia. oh iya, Bahasa Indonesia ini buku bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wahyu sudah membaca sampai tuntas ya kedua buku itu. Ada yang ingin menyampaikan lagi atau sudah? Sudah ya. Nah, buku yang sudah kalian baca itu bisa menjadi pegangan kalian dalam membuat rangkuman pada pertemuan kali ini. Nah, jadi sembari mengingat buku atau isi buku yang telah kalian baca, Ibu akan menjelaskan yang pertama langkah-langkahnya ketika kalian akan merangkum sebuah buku berdasarkan gagasan pokok. Gagasan pokok ya, bisa diingat. Kemudian yang pertama ada kalian harus membaca informasi secara keseluruhan buku. Nah, tadi kalian sudah melakukan ya, sudah disampaikan juga buku-buku yang sudah dibaca, buku fiksi, dan juga buku non-fiksinya. Nah, kemudian langkah yang kedua, mengetahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Biasanya ketika kalian membaca sebuah buku, membaca daftar isinya tidak? Baca, Membaca, Bu. Bu. Baca ya. Berarti secara keseluruhan kalian sudah mengetahui gambaran umum buku yang akan kalian baca ketika membaca terlebih dahulu daftar isi dan juga kata pengantarnya. Tapi biasanya jika kata pengantar terkadang ada yang dibaca, terkadang ada yang tidak ya. Tapi daftar isi biasanya kita akan membaca terlebih dahulu. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga, nah, setelah kalian membaca daftar isi, kalian juga pasti akan membaca masing-masing bab yang ada dalam buku tersebut. Misalnya ketika buku fiksi yang berjudul Laskar Pelangi, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini pasti memiliki beberapa bab. Misalnya ada bab yang menceritakan tentang perjalanan mereka menuju sekolah, kemudian ada bab yang menceritakan saat mereka melalui berbagai rintangan, kemudian ada saat mereka
melaksanakan kegiatan lomba. Nah, dari bab-bab tersebut pasti ada subbab atau rincian, begitu ya. Nah, hal ini menjadi pegangan kalian. Nih, harus diperhatikan baik-baik ya, bab dan subbab. Bisa sambil dilihat buku yang sudah dibaca, bisa sembari dibuka, kemudian dilihat babnya apa saja, subbabnya apa saja. Nah, itu ya. Kemudian langkah yang keempat, merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Setelah kalian membaca per babnya, kemudian subbabnya, nah, masing-masing paragraf bisa kalian ambil pokok pikiran atau gagasan utamanya. Anak-anak masih ingat bagaimana cara menemukan pokok pikiran yang ada dalam paragraf? Ada yang masih ingat? Halo? Lupa, Bu. Lupa? Lupa semua ini? Ya, Bu. Oh iya, baik. Bu akan menjelaskan kembali ya. Nah, cara agar bisa menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf, kalian perlu memahami sekiranya kalimat yang merupakan kalimat utama. Nah, biasanya ditandai dengan kalimat itu baru menjelaskan secara umum. Nah, kalimat-kalimat berikutnya yang baru menjelaskan secara detail kalimat utama itu. Maka pokok pikiran bisa kita lihat atau kita ambil dalam kalimat utama tersebut. Diingat baik-baik ya anak-anak, ini harus menjadi pegangan kalian ketika merangkum buku yang sudah dibaca. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu mengungkapkan pokok pikiran atau gagasan yang sudah didapat ke dalam sebuah kalimat atau ke dalam beberapa kalimat. Nah, ini kalian harus merangkainya menjadi beberapa kalimat. Barulah kalian sudah melakukan kegiatan merangkum buku berdasarkan gagasan pokok. Seperti tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi ya. Nah, ini Ibu akan tunjukkan contohnya. Bisa sembari dibuka bahan ajarnya. Nah, ini contohnya yang sudah berupa kalimat atau narasi. Di sini ada 2 paragraf ya. Di sini merangkum dari sebuah buku fiksi. Bisa sembari dibaca. Ini ya. Redaksi ini, kalimat ini sudah diambil dari masing-masing bab dan juga masing-masing paragraf yang terdapat pokok pikiran tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, inilah langkah-langkah ketika merangkum sebuah buku berdasarkan gagasan pokok. Sampai di sini ada ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya? Tidak, Bu. Bu. Tidak? Baik. Ibu lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, setelah kita merangkum buku berdasarkan gagasan pokok, maka kita akan merangkum buku dengan peta pemikiran. Ada yang sudah pernah membuat peta pikiran? Sudah pernah membuat? Ada? Sudah, Bu. Sudah? Bisa dijelaskan, Barisda sudah membuat peta pikiran apa? Iya, Bu. Jadi kemarin saat materi teks eksplanasi itu kan ada misalnya ada struktur, kemudian ada unsur kebahasaannya. Nah, itu dibuat seperti mind map seperti itu, Bu. Ya, baik. Berarti sudah pernah membuat peta pikiran ya, tadi disebut juga mind mapping. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut lagi nih.
jika tadi membuat mind mapping teks eksplanasi ya Mbak Rizda ya. Nah, kali ini kita Iya, Bu. akan membuat peta pikiran dalam merangkum sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama langkah-langkahnya harus diperhatikan betul-betul ya ini judul. Judul merupakan komponen penting ketika kita akan membuat peta pikiran dan jangan lupa diletakkan di tengah agar pembaca ketika melihat hasil peta pikiran ini dapat langsung terfokus dan juga dapat mudah memahami. Dan jangan lupa diberikan gambar agar lebih menarik. Kemudian setelah itu, jangan lupa membuat cabang. Nah, cabang di sini maksudnya setelah membuat judul, maka bisa ditarik garis, kemudian pokok utama atau topik utama hasil dari rangkuman buku yang telah dibaca. Misalnya, ketika merangkum buku Laskar Pelangi, nah, di dalamnya ada beberapa topik terkait sekolah, terkait mereka lomba, saat mereka bermain. Nah, itu bisa jadi topik-topik begitu ya, bisa dituliskan topik A tentang sekolah, kemudian topik B tentang apa. Begitu. Nah, setelah kalian membuat topik utama, kalian harus menarik cabang-cabang berikutnya. Misalnya, topik sekolah, ditarik garis ke bawah, menjelaskan tentang saat perjalanan mereka menuju sekolah, rintangan apa saja yang dihadapi, kemudian saat sampai di sekolah, keadaan bangunan sekolah yang memprihatinkan. Nah, itu ya bisa dimasukkan pokok-pokok yang menjadi inti dari buku yang telah kalian baca. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik. Ibu lanjutkan ya. Langkah yang keempat, setelah kalian membuat cabang-cabang, kemudian, nah, dari tiap cabang tersebut, kemudian ditarik lagi subcabangnya. Misalnya ketika masih ada pembahasan lagi, misalnya tadi ya, subcabangnya sudah menceritakan tentang perjalanan saat mereka pergi ke sekolah. Nah, itu bisa ditarik cabang lagi jika masih ada. Jika tidak ada, cukup sampai di situ tidak apa-apa. Yang penting sudah bisa menggambarkan secara umum isi dari buku yang sudah kalian baca. Kemudian langkah yang kelima sekaligus langkah yang terakhir. Jangan lupa membuat garis lengkung atau alur yang buat nyaman. Misalnya dibuat lingkaran atau dibuat kotak, kemudian ditarik garis lurus atau ditarik garis melengkung. Nah, itu ya. Ini Ibu bisa berikan contoh. Nah, ini bisa dilihat contoh dari peta pikiran tentang buku yang sudah dibaca. Nah, ini ya, di bahan bacaan kalian juga ada, bisa dicermati. Nah, ini yang dinamakan topiknya tadi, kemudian membuat percabangan lagi menjadi beberapa cabang, kemudian masih ada lagi subcabang. Nah, itu ya, karena masih ada yang perlu dibahas. Jika sudah cukup sampai di cabang ini juga tidak apa-apa. Namun akan lebih baik jika dijabarkan lagi menjadi subcabang. Nah, kemudian jangan lupa diberikan lingkaran, kemudian ditarik garis agar ketika kita membaca hasil peta pikiran ini menjadi lebih nyaman dan juga menjadi lebih paham begitu. Ini contohnya. Nah, itu tadi langkah-langkah merangkum buku dengan peta pikiran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Sebelum kita praktik langsung merangkum buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian baca. Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung, Bu? Masih bingung menentukan topiknya, masih bingung menentukan sub cabangnya? Ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada, Bu. Sudah paham Belum semua ada, ya? Bu. Sudah paham? Ya, insya Allah sudah, Bu. Sudah. Baik, jika sudah paham, Ibu yang akan bertanya ya. Tadi sudah memperhatikan beberapa langkah yang sudah Ibu jelaskan. Bentar, Ibu akan bertanya. Ibu akan stop sharing terlebih dahulu. Nah, coba dijelaskan tadi langkah-langkah membuat rangkuman berdasarkan peta pikiran secara singkat. Yang ditangkap tadi apa saja? Bisa diutarakan. Boleh Mbak Rizda, Mbak Wahyu, atau Mas Rama, Mbak Devi, silahkan. Silahkan. Diingat ya, ini Ibu juga mencatat keaktifan kalian. Tadi yang sudah menjawab, sudah mengeluarkan pendapat, mengutarakan pendapat. Ibu sudah catat keaktifan kalian. Nah, ini juga saat-saat yang harus kalian perhatikan saat ada sesi tanya jawab, saat Ibu bertanya. Silahkan, ada yang ingin mengutarakan? Yang ditangkapnya, sepenangkapan kalian tadi, apa saja? Ya, Mbak Rizda sudah open. Ya, Silahkan saya, Bu. diutarakan. Ya. Dalam langkah-langkah merangkum buku dengan pemetaan pikiran itu, yang pertama kita menulis judul yang letaknya berada di tengah-tengah kertas, kemudian diberi gambar dengan tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam mengingat sesuatu yang kita tuangkan dalam tulisan tersebut. Nah, tujuannya ya itu tadi, jadi judulnya itu diletakkan di tengah, jadi biar menjadi pusat dalam suatu pemetaan. Mohon maaf, Mbak Rizda, langkahnya sudah bermasalah. Ya, sudah. Oh. Sudah. Sudah jelas, Bu? Sudah. Saya ulangi, langkah yang kedua, membuat cabang utama yang terkait dengan topik yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Biasanya itu misalnya Halo, Mbak Rizda. Sepertinya terkendala jaringan ya. Mbak Wahyu, apakah mendengar suara saya? Mbak Wahyu mendengar suara saya? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi jawaban Mbak Rizda sudah ada beberapa yang Ibu tangkap, mungkin karena terkendala jaringan sehingga terlempar. Nah, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan Mbak Rizda sudah betul, berarti kalian sudah memahami dengan baik ya. Nah, sekarang kalian akan langsung praktik membuat rangkuman dari buku yang sudah dibaca. Yang pertama, kalian bisa
tadi ya, membuat rangkumannya dalam bentuk kalimat terlebih dahulu berdasarkan gagasan pokok, kemudian setelah membuat dalam bentuk kalimat, baru diubah ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, itu ya. Jadi hasil kerja pada pertemuan kali ini menghasilkan 2. Yang pertama, rangkuman dalam bentuk kalimat, dan yang kedua, rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Atau sudah paham? Atau masih ada yang dibingungkan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Nah, baik, silahkan bisa dimulai untuk menulis. Jika ada kendala, bisa disampaikan ke Ibu. Waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi ya. Nah, nanti jika tidak selesai, bisa dilanjutkan. Kemudian, pertemuan berikutnya, hasil kerja kalian akan presentasi seperti itu. Akan dipresentasikan di hadapan teman-teman yang lain. Seperti itu, pertemuan kita pada kali ini, Ibu sudah menjelaskan materi, kemudian kalian langsung bisa berproses ya. Nanti jika waktu pertemuan kita sudah habis, silahkan bisa dilanjutkan. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Baik, anak-anak. Sudah berproses ya? Sudah sampai mana mengerjakannya? Baru setengah jalan, Ibu. Oh iya, baik. Tidak apa-apa, sudah mendapatkan setengah ya. Nanti sisanya bisa dilanjutkan, bisa dibuat penugasan, kemudian pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi. Presentasi akan Ibu tunjuk secara acak, jadi kalian harus bersiap ya. Bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan atas antusiasme kalian yang luar biasa. Jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa, sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku? Terima kasih. Ibu izin keluar ya.